Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Oka. Pada kali ini kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Di mana pada pemeriksaan Di mana pada pemeriksaan kelenjar getah bening ini saya akan menyentuh beberapa bagian anggota tubuh Bapak guna untuk mencari kelenjar getah bening Bapak. Mungkin ada sedikit sensasi tidak nyaman, apakah Bapak bersedia? Oke, baik Pak. Sebelum itu izinkan saya mencuci tangan nama dulu ya Pak. Oke. Sarung tangan. Tidak. Baik, di sini saya sudah melakukan cuci tangan langkah dengan hand rub. Kemudian saya akan memakai sarung tangan. Setelah itu saya meminta pasien untuk duduk dengan rileks dan membuka baju seperlunya. Permisi ya Pak. Oke, selanjutnya saya melakukan inspeksi pada radius leher untuk melihat apakah ada tanda-tanda inflamasi dari kelenjar getah bening. Oke, nampaknya tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari belakang untuk meraba atau mempalpasi kelenjar getah bening. Baik, di sini saya akan memulai dari kelenjar getah bening submental. Saya melakukan palpasi apakah ada pembesaran, kemudian submandibular, kemudian mandibular. Setelah submandibular di sini tonsiler, kemudian ke parotis. Sini. Setelah parotis dan parotis, setelah itu di preaurikuler. Oh, yang di atas sterno ya? Cervical. Tidak. Preaurikular, kemudian setelah itu supraclavicular, lalu deep cervical atau cervical dalam, di bawah dari outer sternocleidomastoideus. Lalu saya akan meminta pasien untuk sedikit menadah ke atas. Kemudian saya akan menekan ke arah bawah iga pertama. Oke. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari depan untuk memeriksa sudut posterior dari KGB posauricula dan juga occipital. Posauricula ada di belakang telinga dan occipital ada di belakang kepala. Oke. Baik, setelah itu saya akan melaporkan hasil dari pemeriksaan, yaitu pada Bapak Budi tidak ditemukan adanya pembesaran dari KGB dan juga tidak ada nyeri pada KGB. Tidak. Baik, selanjutnya saya akan menahan pergelangan tangan kanan pasien dengan menggunakan tangan kiri sehingga membentuk sudut setengah fleksi. Namun pada pasien di sini nampaknya sikunya tidak bisa ditekuk. Setelah itu dengan menggunakan tangan kanan saya, jari 2 dan 3, untuk merasakan kelenjar getah bening di epitroclear, yaitu di sekitar siku. Oke, saya akan melakukan hal yang sama di sisi kontralateral. Di sini saya menggunakan tangan kiri, menggunakan jari kedua dan 3. Oke. Selanjutnya saya melaporkan hasil pemeriksaan bahwa tidak adanya pembesaran pada kelenjar epitroclear. Selanjutnya Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening aksial. Sebelum itu saya meminta pasien untuk membuka pakaian seperlunya.
Selanjutnya apa nih? Dibuka semua. Kok enggak ya? Kasih balik pakaian ini. Enggak sih. 3. Kemudian setelah pakaian telah dilepas cukupnya, saya akan melakukan inspeksi pada kelenjar getah bening di aksila. Ya. Oke, nampaknya pada inspeksi tidak ditemukan tanda-tanda khas. Setelah itu saya akan melakukan palpasi pada kelenjar getah bening di aksila. Untuk tangan kanan saya akan memfiksasi tangan kanan dari pasien, dan untuk tangan kiri saya akan mempalpasi aksila pada pasien. Kemudian saya akan meletakkan ujung jari saya pada apex aksila dan turunkan ke arah bawah, sehingga saya akan merasakan dinding aksila medial anterior dan posterior secara bergantian. Oke, saya melakukan hal yang sama pada sisi kontralateral, di mana tangan kiri saya akan memfiksasi tangan kiri pasien, kemudian tangan kanan saya akan melakukan palpasi. Oke. Pada pemeriksaan kelenjar getah bening di aksila tidak ditemukan tanda-tanda pembesaran KGB dan juga tidak ada nyeri pada pasien. Baring. Kemudian setelah itu saya akan meminta pasien untuk baring. Baik Pak, silakan untuk berbaring. 3. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar getah bening pada inguinal. Sebelumnya saya akan melakukan sedikit bahkan pada pasien. Setelah itu saya akan melakukan inspeksi pada kedua sisi kelenjar inguinal dan saya akan melaporkan hasilnya. Nampaknya di sini tidak ada ditemukan tanda-tanda masalah pada kelenjar inguinal seperti eritema. Setelah itu saya akan melakukan palpasi pada kelenjar inguinal kiri dengan tangan kanan. Permisi ya Pak. Palpasi saya mengikuti garis horizontal yang terletak tepat di bawah ligamen inguinal, lalu saya akan mengikuti garis vertikal sepanjang vena sapena. Oke, selanjutnya saya akan melakukan di sisi yang sama, di sisi sebelahnya. Oke, untuk penilaian pembesaran kelenjar getah bening, di sini saya akan menilai berapa jumlahnya, kemudian ukurannya seperti apa, dan juga konsistensinya, dan apakah ada nyeri tekan. Namun pada Bapak Budi tidak ada ditemukan adanya pembesaran dan juga nyeri tekan. Selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar getah bening pada fossa poplitea. Letakkan jari 2 dan 3 dan palpasi pada fossa poplitea. Oh, yang 2, 3. Selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar getah bening pada fossa poplitea. Baik Pak, pakaiannya sedikit diangkat. Oke, di mana jari 2 dan 3 saya akan meraba pada fossa poplitea atau melakukan palpasi pada fossa poplitea. Oke, kemudian saya akan melakukan hal yang sama pada sisi kontralateral. Oke, setelah itu saya akan menginspeksi keseluruhan dari tungkai bawah. Karena di sini tidak bisa dilihat secara keseluruhan, maka saya hanya akan melaporkan bahwa pada inspeksi keseluruhan tungkai bawah saya mencari apakah terdapat gangguan sirkulasi, pertumbuhan rambut yang tidak normal, ataupun adanya edema perifer. Setelah itu saya akan melaporkan hasil pemeriksaan bahwa Bapak Budi tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening, nyeri tekan pada kelenjar getah bening, dan juga tidak adanya tanda-tanda kemerahan. Maka dari itu pada pemeriksaan kelenjar getah bening ini telah selesai. Sekian, terima kasih. Cuci tangan. Oh iya, maka dari itu pada pemeriksaan kelenjar getah bening ini telah selesai. Maka setelah itu saya akan mempersilahkan Bapak Budi untuk kembali duduk dan saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah kembali.